Shalom, kembali kita hadir di dalam katekisasi baptisan dan kita sudah masuk ke bab yang ke-12 tentang gereja dan persepuluhan. Sebelum kita mulai, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di masa-masa tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami masih bisa belajar tentang baptisan air, tentang kekristenan, tentang gereja Tuhan, dan biarlah melalui video ini kami bisa semakin mengerti, semakin memahami, dan kami yakin dan percaya ini membuat kami semakin mantap untuk menjadi peserta baptisan, dan pada waktunya nanti kami akan dibaptis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, video yang kemarin tentang bab ke-10 tentang Roh Kudus, ya, tentang kepenuhan Roh Kudus dan juga buah roh sampai buah roh, ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab ke-12, ya. Karena bab ke-11 sudah dibahas oleh Penatua Sumarno, ya. Jadi kita langsung lompat ke bab yang ke-12. Bab yang ke-12 berbicara tentang gereja dan persepuluhan, ya. Kalau kita bicara tentang gereja dulu. Gereja itu apa sih? Ya, di dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita, Ia itu Tuhan, ya, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi yang pertama, gereja adalah tempat, ya, kita yang tadinya di dalam kuasa kegelapan, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya atau kerajaan keselamatan, ya. Juga ditulis di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini konsep gereja yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi gereja adalah orang-orang atau orang lebih tepatnya yang pindah tempat. Tadinya dia ada di dalam kegelapan, ya. Tadinya dia di dalam murka Allah, tetapi dia dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini bicara tentang eklesia atau dipanggil keluar, ya. Karena Tuhan telah memanggil kamu keluar, yaitu eklesia, dipanggil keluar. Dari eklesia, bahasa Portugis itu igreja, ya. Eklesia karena masalah lidah, jadi igreja. Igreja dalam Portugis masuk ke Indonesia menjadi gereja. Makanya gereja itu dari kata eklesia, dipanggil keluar. Nah, kenapa kita dipanggil keluar? Apa maksudnya? Ya, jadi kita ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita ini ada di bawah murka Allah. Nah, murka Allah itu bicara tentang kegelapan. Bicara tentang di bawah hukuman, ya. Jadi kita ini punya natur, kita ini lahir itu sudah berdosa. Jadi nggak ada itu ceritanya, ada 5 korban yang tidak berdosa meninggal, nggak ada. Semua orang berdosa, ya. Nah, kita itu tadinya ada di dalam kegelapan. Kita di dalam murka Allah, ya. Kalau Anda bertanya, loh, bukankah saya nih nggak pernah melakukan dosa? Iya, tetapi natur kamu, ya, apa sih natur itu, ya? Ya, natur kamu itu orang berdosa, pribadi yang berdosa. Kok bisa? Ya karena keturunan kita berdosa, ya. Nenek moyang kita berdosa, dan itu semua berasal dari Adam. Makanya dikatakan bahwa dari satu orang dosa menjalar ke seluruh dunia. Ya, jadi kita ini berdosa karena nenek moyang kita berdosa, ya. Kalau saya berdosa, maka anak saya otomatis berdosa. Ya, status di hadapan Tuhan
anak saya berdosa, saya berdosa. Kenapa saya berdosa? Karena ayah saya berdosa. Ya. Jadi status ini seperti natur, saya bilang ya tadi ya. Natur itu apa sih? Saya bingung dalam Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi intinya status, contoh saya sederhana begini. Ayam kalau punya anak bertelur, menetas ya jadinya ayam. Ayam itu kemudian bertelur lagi, menetas ya jadinya ayam lagi. Ya. Atau sapi punya anak sapi. Punya anak lagi sapi. Mau 1000 kali dia beranak pinak, keturunannya 1000, ya tetap sapi. Gitu ya. Sama aja dengan manusia, Adam dan Hawa berdosa, anak-anaknya berdosa, sampai kita juga berdosa. Itu bicara tentang kita berada di dalam kegelapan. Ya. Jadi manusia semua berdosa. Ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa Dia yang telah memanggil kamu keluar, kita ini dipanggil keluar oleh Tuhan. Jadi bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Tuhan. Tuhan yang punya inisiatif, saya nggak mau manusia terus ada di dalam kegelapan. Karena itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Kita sudah pernah bahas ini di dalam bab berapa ya, saya lupa, tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Ya, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Allah itu sendiri, untuk mati buat kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus yang mati itu dia sudah memindahkan dari kegelapan kepada terang. Ya. Jadi kalau dibayangkan ada 2 area, di tengah-tengahnya ada jurang, Tuhan Yesus itu jembatannya. Siapa yang mau selamat lewat jembatan itu dan selamat. Ya, sehingga ada orang-orang yang menerima Kristus dan mereka itu berarti keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah konsep gereja. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang bertobat, ya, orang yang tadinya berdosa tapi sudah ditebus oleh Allah. Ya, nah, siapakah kepala gereja? Siapa pimpinan dari komunitas gereja? Bukan ketua sinode, bukan gembala jemaat, tetapi Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh. Ya, siapakah ialah? Ialah itu Tuhan Yesus, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, Tuhan Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kepala gereja itu bukan ketua sinode, bukan ketua PGI. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Ya. Kepala gereja adalah Tuhan Kristus. Dan kita disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 30. Kalau nggak salah, bab 10 yang kemarin kita bahas, bicara tentang ini, tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 30. Jadi kita ini tubuh Kristus. Kita bermacam-macam, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi hidung, tapi semuanya saling melengkapi. Itulah gereja. Ya. Tapi kepalanya, pimpinannya adalah Tuhan Yesus. Dan kita sebagai komponen dari tubuh Kristus. Nah, apa tugas dari gereja? Ya, tugas gereja ada 3. Yang pertama adalah marturia atau penginjilan atau pekabaran Injil. Ya, marturia ini ditulis di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Salah satunya katekisasi ini, ya. Ini juga bicara tentang tugas gereja, marturia. Ya, jadi walaupun kondisinya kita nggak bisa bertatap muka langsung, tapi gereja punya kewajiban untuk memberikan katekisasi, memberikan katekimus, pengajaran, ya, sehingga melalui video ini adik-adik bisa paham, mengerti, ya, tentang
konsep-konsep teologi. Makanya di ayat 20, ajarlah mereka. Jadi ada keharusan gereja untuk mengajar, ya, mengajar. Makanya di dalam ibadah tengah minggu, ya, ibadah raya ada firman Tuhan. Untuk apa? Mengajar. Ya, itu marturia. Tugas yang kedua gereja adalah diakonia atau pelayan meja. Atau gampangnya pelayanan rohana. Ya, kalau kita bicara tadi ada pelayanan rohani mendoakan, ya, itu pelayanan rohani. Pelayanan rohani itu bisa apalagi ya, mendoakan, mensupport, saling mengingatkan, ya, saling menguatkan, itu rohani. Tapi ada juga adalah pelayanan meja, yaitu rohana kalau kita bisa bilang gampangnya, ya. Ya, misalnya di dalam satu komunitas gereja ada jemaat yang sakit, kita jenguk, ya. Ada jemaat yang kekurangan makan, gereja bantu. Ada jemaat yang nggak bisa sekolahin anak, kita bantu. Ini bicara tugas gereja yang kedua, diakonia. Dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, ini bicara tentang gereja mula-mula, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi gereja itu punya pelayanan sehari-hari. Dan rupanya ada perbedaan yang membuat orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani jadi bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul? Ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, melayani meja, urusan rohana, gitu ya. Jadi rasul-rasul ini meninggalkan firman Allah, maksudnya meninggalkan ngajarin tentang firman Allah, mereka ngurusin sakit, ngurusin yang meninggal, ngurusin yang kurang makan. Nah, ayat ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Akhirnya rasul-rasul memilih 7 orang yang akan ngurusin pelayanan meja. Mereka yang ngurusin janda-janda yang nggak bisa makan, mereka ngurusin yatim piatu, mereka ngurusin yang meninggal, mereka ngurusin yang sakit. Sedangkan rasul-rasul bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, ini bagi tugas. Kenapa? Karena keduanya penting. Gereja nggak hanya bicara tentang firman Tuhan saja. Gereja bicara juga tentang diakonia. Dan orang-orang 7 tadi yang dipilih itu adalah diaken. Ya, diaken itu pelayan meja, ya, dari kata diakonia tadi, melayani, ya. Jadi tugas gereja yang kedua adalah melayani atau pelayan meja, melayani dalam hal rohana, ya. Yang ketiga adalah koinonia. Koinonia apa sih? Koinonia itu ibadah, ya. Jadi sejak awal Tuhan itu mendesain untuk menebus bangsa Israel, yang kemudian sekarang berbicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap ke terang, itu untuk satu tujuan, yaitu beribadah. Oke, kalau masih bingung saya kasih penjelasan, ya. Jadi perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Ya, contoh sederhana. Di perjanjian lama kita melihat bagaimana orang Israel nyembelih kambing domba. Ya, mereka nyembelih kambing untuk penebusan dosa, mereka nyembelih kambing untuk ini, untuk itu. Perjanjian baru nggak ada. Ya, sekarang orang Kristen tidak lagi nyembelih kambing domba. Kenapa? Karena kambing domba yang disembelih itu sebetulnya sebuah bayangan dari Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah, yang kemudian disembelih juga, alias mati di kayu salib. Artinya
bayangan itu sudah digenapi di dalam Kristus. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, jadi digenapi. Contoh lain, Tuhan bicara tentang ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan, ya. Di Perjanjian Lama ada babi nggak boleh dimakan, lele nggak boleh dimakan, udang nggak boleh dimakan, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang boleh dimakan, ya. Ada binatang yang halal, ada binatang yang haram. Ya, ini juga bayangan sebetulnya. Bayangan dari apa? Bahwa Tuhan itu membagi dua manusia, yaitu manusia yang percaya dan manusia yang tidak percaya. Ya, Perjanjian Baru selalu bicara tentang itu. Ya, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Tidak bicara tentang ada orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha. Enggak. Tuhan bicara orang percaya, orang tidak percaya. Ya, orang percaya itu orang-orang yang sudah dipilih, dikuduskan oleh Allah. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi saya bilang, dipanggil keluar dari gelap kepada terang, yang ajaib. Tapi kalau tidak mau pindah dari kegelapan, dia tetap di gelap, dia tetap haram. Nah, ini supaya membayangkan bahwa di dunia ini Tuhan memisahkan menjadi dua. Ya, makanya Tuhan bilang nanti gembala akan memisahkan domba dengan kambing. Ya, domba-domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh sebelah kiri. Ya, Tuhan nggak bilang akan ada kambing, domba, onta, sapi, lembu, nggak, cuma dua aja. Ya, sekali lagi ini bayangan ya. Sehingga orang Israel paham bahwa di dunia ini ada yang berkenan di hadapan Allah, ada yang tidak. Makanan ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, dan kemudian digenapi di dalam Tuhan Yesus, sehingga ya sudah, kita sudah tidak lagi memikirkan makanan itu halal atau haram, tidak lagi. Ya, contoh lain, dalam Perjanjian Lama menyentuh darah, menyentuh orang yang sakit kusta, ya kan? Terus apa lagi ya? Menyentuh mayat, itu akan menyebabkan kita najis. Dan kalau kita najis, maka kita harus pergi ke yang namanya mikveh. Ya, mikveh itu kolam pentahiran. Ya, di agama Yahudi ada kolam pentahiran. Orang yang tanda kutip najis tadi masuk ke air dan ditahirkan, disucikan lagi. Ya, nah baru dia boleh masuk ke bait Allah. Ya, kalau belum ditahirkan dia nggak boleh masuk ke bait Allah. Ini juga bayangan sebetulnya. Bayangan dari apa? Bayangan bahwa kenajisan itu menular. Ya, kenajisan itu menular. Ketika ada yang najis seperti mayat itu najis, kita pegang maka kita akan jadi najis. Ya. Ini bicara tentang dosa. Ya, ketika engkau berdosa atau temanmu berdosa, kamu kumpul sama temanmu, cepat atau lambat engkau akan ikut dalam dosa. Ya, atau tadi seperti saya bilang, karena orang tua kita berdosa, kita jadi berdosa. Ya. Nanti kalau kita punya anak, berdosa juga. Ini sebetulnya bayangan bagaimana kenajisan itu menular. Bagaimana dosa itu bisa rata ke seluruh dunia dari satu orang. Ini lagi heboh virus corona. Virus corona hanya berasal dari satu orang yang kena. Dari satu orang yang kena menjalar sampai video ini dibuat kayaknya udah 400.000 tuh masalah. Saya nggak tahu ya. Udah banyak lah pokoknya ya. Amerika udah 120.000 lebih kalau nggak salah ya. Itu yang bisa dibayangkan bahwa ini bicara tentang menular gitu ya. Dosa itu menular, kenajisan itu menular, dan itu nggak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu sebelum ke bait Allah mereka harus menyucikan diri dulu. Nah, ini sebetulnya bayangan tentang dosa ya. Jadi kita nggak akan bisa ketemu Tuhan sebelum kita menyucikan diri kita. Bagaimana cara menyucikan diri kita? Ya, percaya kepada Kristus. Itulah mengapa kita udah nggak lagi lakukan mikveh, gitu ya. Penyucian diri kita udah nggak lakukan lagi. Kenapa? Ini bayangan.
Kalau yang asli sudah hadir, yang asli sudah datang, yang bayangan ini otomatis akan gugur atau tidak dilakukan lagi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh agama-agama lain ya. Dikirain orang Kristen ini seenaknya sendiri ya. Oh, udah jelas di perjanjian lama nggak boleh makan babi, kok sekarang makan babi? Nah, karena mereka nggak ngerti tentang konsep bayangan tadi. Ya, saya kasih contoh. Misalnya saya punya kekasih, ketika kekasih saya pergi, kekasih saya ngasih saya foto. Ya, foto dia maksudnya, masa foto maknya. Foto dia ya. Nah, foto dia itu saya pasang, saya lihat sepanjang hari, saya elus-elus. Nah, ini bayangan dari kekasih saya yang nan jauh di sana. Tapi kalau suatu hari kekasih saya sudah datang, saya masih terus ngelus-ngelus fotonya nggak? Ya enggak lah. Ngapain, itu foto simpen aja ya. Lalu yang dilus siapa yang dilus-lus? Ya kekasihnya. Yang nyata ini dilus-elus gitu ya. Oleh yang tadi cuman fotonya aja. Kenapa? Karena ini bayangan gitu ya. Jadi kalau bicara kambing domba disembelih itu bayangan dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, masih perlukah kita nyembelih kambing? Tidak. Ya. Kalau bicara halal haram itu bicara tentang orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Berarti kalau Tuhan sudah menggenapi, perlu nggak kita membedakan? Tidak perlu. Kalau bicara tentang najis tadi, megang ini, megang itu, najis nggak boleh. Tapi itu adalah bayangan dari dosa setelah Tuhan Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Masih perlukah? Tidak. Ya, jadi yang asli sudah datang, yang bayangan hilang. Ya, itulah konsepnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, masalah ibadah. Nah, saya kasih cerita singkat sejarahnya. Ya, jadi yang namanya orang Israel itu adalah keturunannya Abraham, keturunan Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki dan 12 itu jadi 12 suku Israel. Jadi sebetulnya Israel adalah Yakub. Ya, nama lain dari Yakub adalah Israel. Nah, orang Israel ini kemudian tanda kutip ya menjadi budak di Mesir. Nah, ketika dia menjadi budak, mereka jadi budak di Mesir, Tuhan ingin mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Nah, ini Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Ini bicara kepada Musa. Apabila engkau telah membawa bangsa itu, apabila Musa telah membawa orang Israel itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir itu supaya orang Israel beribadah. Saya kasih ayat lain. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Anakku itu maksudnya orang Israel. Supaya ia beribadah kepadaku. Ya. Jadi Tuhan ingin mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tujuannya supaya orang Israel beribadah. Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah orang Israel pergi. Konteksnya dari Mesir ya. Supaya mereka beribadah. Jadi orang Israel dibawa keluar dari Mesir itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekali lagi, ini adalah bayangan. Bayangan dari apa? Kembali lagi ke tadi. Kita ada di dalam kegelapan. Bayangannya apa sih? Orang Israel berada di dalam Mesir. Dijadikan budak. Itu kegelapan itu. Ya, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Berarti Tuhan Yesus membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu aslinya. Tadi orang Israel keluar dari Mesir supaya beribadah. Sama halnya kita yang dari kegelapan dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib supaya apa? Beribadah. Sama.
Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ini jemaat berarti ya, ada gereja di sini ya. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi ada jemaat nih lagi kumpul. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi jemaat mula-mula juga melakukan ibadah. Ya. Jadi sekali lagi 3 tugas gereja. Yang pertama marturia, menginjili, ya, menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua diakonia, melayani jemaat dari sisi jasmani juga. Dan yang ketiga adalah koinonia. Gereja ada untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo sejak 25 kalau nggak salah, 25 Maret ya, kita sudah ibadah online ya. Kita tetap ada ibadah, tapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan ibadah bertatap muka, kita tetap melakukan kewajiban kita sebagai gereja, yaitu koinonia, beribadah. Kita pakai apa yang kita punya, yang memang sederhana, seperti video ini dibuat juga sederhana. Yang penting koinonia tetap bisa dilakukan. Ya, ibadah online tetap bisa kita lakukan. Ya, tetapi gereja juga tidak menutup pintu. Kalau ada jemaat mungkin tidak bisa buka di YouTube, mungkin sudah, maaf kata, sudah cukup tua, nggak ngerti handphone gitu ya. Mereka datang ke gereja, tidak mungkin gereja nyuruh pulang. Kenapa? Tugas gereja untuk melayani. Karena satu lagi, tugas gereja yang terakhir adalah koinonia. Oke, jelas itu tentang gereja. Nah, sekarang masuk ke subbab yang kedua, perpuluhan. Nah, ini menarik. Ya, banyak pertentangan di dalam gereja tentang perpuluhan. Ya, ada yang bilang perpuluhan itu wajib. Ya, pokoknya kalau nggak perpuluhan dihukum sama Tuhan. Perpuluhan itu haknya Allah dan lain sebagainya. Saya mau ambil satu ayat yang biasanya jadi dasar untuk perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Cuman perpuluhan ini hanya ada di Perjanjian Lama. Ya. Ingat, saya sudah bicara bahwa ada beberapa hal di Perjanjian Lama yang adalah bayangan. Ya. Artinya kalau sudah digenapi oleh firman Tuhan, ya sudah nggak berlaku. Ya. Bagaimana dengan perpuluhan? Apakah masih berlaku atau enggak? Ya. Perpuluhan tuh gini gampangnya. Kalau Anda dapat gaji 1 juta, ya kasih ke gereja 100.000, gampangnya begitu. Ya. Dapat 10 juta, ya kasih ke gereja 1 juta. Gampang ya perpuluhan. Ya, ngitungnya gampang, nggak pakai sinus, kosinus, tangan nggak perlu, ya. Langsung aja pakai itu, nggak pakai limit ya, X pangkat 3 di mana, nggak usah ya. Ini langsung perpuluhan itu gampang banget. Kalau gajimu 500.000 ya kasih ke gereja 50.000. Nah, pertama, kenapa dikasih ke gereja? Karena jelas di sini supaya ada persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan. Dan jelas disuruh bawa persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya. Jadi perpuluhan dikasih, ditaruh di gereja. Ya. Berikan kepada gereja. Itu masalah pemberiannya. Gitu ya. Pemberiannya itu masalahnya di situ, ya. Nah, sekarang apakah masih kita harus
memberikan perpuluhan. Mengingat itu hanya ada di Perjanjian Lama. Nah, saya akan cerita sedikit tentang background dari perpuluhan. Tadi saya sempat singgung bahwa Israel itu punya anak 12 ya. Israel itu Yakub ya. Yakub punya anak 12. Dari 12 suku, ada satu suku namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi ini tidak mendapat tanah. Jadi ketika mereka bagi-bagi wilayah, Lewi ini dikhususkan oleh Tuhan supaya melayani Tuhan di Bait Allah. Ya. Nah, tetapi sebagai konsekuensinya, maka dia tidak dapat tanah warisan, gampangnya begitu. Jadi 11 ya. 11 suku yang lain punya wilayah. Tetapi suku Lewi menyebar di antara saudaranya. Ya. Jadi di suku Benyamin, di wilayahnya suku Benyamin ada suku Lewi, gitu ya. Di wilayahnya suku Yehuda ada suku Lewi, ya. Di wilayahnya suku Dan ada suku Lewi. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, karena nggak punya tanah, ingat zaman dulu nggak ada bisnis jual beli mobil, ya, jualan asuransi, nggak ada. Zaman dulu semuanya bicara tentang berkebun sama pertanian, betul ya, pertanian dan peternakan, ya. Jadi tentunya bicaranya tentang tanah, hasil bumi, bicaranya tentang kambing, domba, sapi, ya. Maka dari itu ketika orang Lewi tidak punya tanah, artinya mereka tidak bisa panen. Nah, lalu mereka makan dari mana? Nah, itulah mengapa Tuhan suruh berikan perpuluhan, taruh di rumah Tuhan, yang ngurusin rumah Tuhan orang Lewi. Sehingga dari 11 temennya, 11 saudaranya, semua kasih perpuluhan kepada Lewi. Gampangnya begitu, ya. Sehingga Lewi bisa makan. Gampang kan? Ya, dan bahkan dari hitung-hitungan matematika, Lewi akan jadi yang paling kaya. Kenapa? Karena teman-temannya 100%, 10% diambil, taruh di Lewi. Berarti saudara-saudaranya dapat 90%, sedangkan Lewi dapat 110%. Ya kan, matematikanya gitu. Artinya Lewi bisa makan. Lewi juga menikmati kemakmuran, gitu ya. Ini background dari perpuluhan, ya. Tetapi bagaimana dengan, sekali lagi, Perjanjian Baru, ya. Harus dipahami, tadi sebelum perpuluhan kita bicara gereja, ya. Gereja ada sebuah organisasi. Kalau bicara tentang organisasi, tentu kita ini perlu support dana, ya. Nggak usah jauh-jauh sampai gereja, RT aja ada iurannya, ya, iuran RT, bener ya. Nah, ya kan, jadi artinya gereja juga perlu dana untuk bisa bikin ini dan itu, ya. Gampang sederhana lah, video yang Anda buat. Nah, emangnya video ini jadi dengan sendirinya? Tentu harus ada kamera untuk mengambil video ini, ya. Kameranya mau ditaruh di mana? Oh, tentu butuh tripod, ya. Kemudian untuk ngambil gambarnya juga perlu mikrofon. Nih, ada mikrofon di sini, ya. Saya mengajar perlu laptop, ya. Jadi artinya video yang Anda lihat saat ini saja ada investasi uang di dalamnya, ya. Gereja harus keluarkan dana untuk memproduksi video ini. Ini baru bicara video, belum yang lain. Gereja juga harus bayar listrik, ya kan? Gereja juga harus bayar air. Kalau ada koster di gereja, gereja juga harus bayar koster, ya. Dan banyak hal lainnya, ya. Termasuk juga hal-hal yang bersifat sosial. Tadi saya bilang, gereja salah satu tugasnya adalah diakonia, melayani yang kekurangan. Yang nggak bisa makan, kita kasih makan. Saya mau tanya, duit dari mana itu ngasih makan orang? Artinya gereja ini perlu dana. Ya, itu gampangnya begitulah. Nah, dari mana dananya? Ya tidak lain dari jemaat. Bentuknya apa? Yo perpu,
Gitu loh, simpel kan? Wajib nggak Pak Pendeta? Saya kasih satu ayat nih, menarik. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini dikecam. Celakalah kamu ahli Taurat. Dikecam bukan karena nggak bayar perpuluhan, tapi dikecam sebab persepuluhan kamu bayar. Persepuluhan itu dibayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jadi maksudnya begini, perpuluhan itu hukum, bicara hukum. Kalau 100.000 berarti perpuluhannya 10.000. Kalau 100 juta perpuluhannya 10 juta. Hukum. Ya. Seperti contoh Anda punya motor. Motor bayar pajak 250.000. Ya sudah, nggak mungkin ditawar. Pak, saya 100.000 aja ya Pak. Nggak bisa. Ya, ini bicara hukum. Tetapi Tuhan menyinggung bahwa apa? Loh, kamu tuh bayar perpuluhan, bayar, tapi dikecam sama Tuhan. Kenapa? Karena yang terpenting dari hukum Taurat malah diabaikan. Apa yang terpenting? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Bicara apa sih? Hukum itu penting, tetapi ada jauh lebih penting di balik hukum. Yaitu bicara tentang kasih. Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa kepada kita dan sudah membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Balik lagi ke masalah gereja. Di Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama, kalau kita bicara perjanjian lama, 10% hukum. Persepuluhan hukum. Nggak bayar, masuk penjara. Hukum ya. Tetapi kalau kita bicara perjanjian baru, Tuhan ingin kita mempersembahkan bukan 10%. Tapi mempersembahkan hidupmu. Gede mana? 10% sama hidupmu. Pikir sendiri. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada lagunya. Dan biasanya ini lagu wajib untuk yang baptisan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kayaknya gitu deh. Tapi intinya, hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi hidup kita untuk Kristus. Artinya kalau hidup kita untuk Kristus, ya berhentilah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah kasih tahu bahwa dulu ada hukum, namanya hukum Taurat. Tapi sekarang perjanjian baru, realnya, ingat ya, hukum Taurat itu bayangan. Realnya adalah hukum kasih. Saya baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi kalau kita bicara perjanjian baru, bicara tentang hukum kasih. Maksudnya gimana sih? Apa hubungannya sama 10% atau perpuluhan? Kalau kita bicara kasih, kita nggak lagi bicara nominal.
Ya, saya punya teman, anaknya sakit. Anaknya sakit dan cukup gawat lah, ya. Dia jual mobilnya, dia tanda kutip sekolahin rumahnya, ya, untuk pinjam di bank, dan semua itu untuk ngobatin anaknya. Saya mau bilang itu kasih. Nggak mungkin seorang ayah begini. Pokoknya dari gaji saya, 10% jatah anak. 10% buat anak. Bagus nggak? Kelihatannya bagus. Tapi saya tanya, ketika 10% itu habis, dan anak kita masih perlu untuk pengobatan, masa kita bilang, jatahmu udah habis, nak? Ya, nunggu bulan depan tak kasih perpuluhan lagi. Gitu kan? Itu namanya bukan kasih, itu namanya hukum. Ya, makanya Tuhan tadi mengecam, kamu ngotot masalah hukum, tapi yang terpenting dari hukum kamu abaikan, yaitu belas kasihan. Kalau engkau bicara kasih dengan istrimu, kamu nggak bisa bilang, istriku tak kasih uang belanja 2 juta sebulan, cukup nggak cukup. Itu namanya bukan kasih. Ya, itu bukan kasih itu. Itu namanya hukum. Ya, itu namanya hukum. Kalau kita bicara tentang kasih, istri perlunya apa? Kalau memang kau bisa berikan. Betul nggak? Nggak bilang, jatahmu 2 juta sudah habis. Mau istrimu sakit, perlu masuk rumah sakit, kamu bilang, nggak. Jatahmu 2 juta sudah habis. Nggak ada uang buat ke rumah sakit. Apa ngono? Ya tentu tidak lah. Itu namanya bukan kasih. Itu namanya hukum. Ya. Jadi kalau kita bicara sekali lagi tentang perpuluhan di perjanjian baru, harus didasari dengan kasih. Apa sih maksud saya? Tuhan bilang seluruh hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau memang gereja perlu setengah dari gajimu, berikan setengah dari gajimu. Kalau gerejamu memang perlu 90% dari gajimu, berikan 90% dari gajimu. Kita nggak lagi bicara tentang 10%. Ya. Nggak. Ya. Tetapi apa yang diperlukan. Dan memang engkau diberkati, engkau punya dana, berikan. Gereja punya program-program yang baik. Gereja mau bikin ini, tadi saya bicara diakonia. Diakonia pengen buat bantuan sosial kepada panti jompo misalnya, perlu dana sekian juta. Kalau engkau ada uang, berikan. Nggak usah mikir, bulan ini saya sudah ngasih perpuluhan. No. Itu hukum. Ya. Selama yang diperlukan dan engkau memang diberkati Tuhan. Ya. Jadi gampangannya begini. Kalau kita bicara perjanjian baru, perpuluhan itu nilai minimum. Ya. Kalau engkau cuma bisa beri perpuluhan, itu baik. Tapi tidak perlu bangga. Karena itu nilai minimum. Ya. Kalau Tuhan minta lebih, berikan. Bahkan Tuhan minta hidupmu, kau berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itu maksud Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara perjanjian baru, perpuluhan itu tidak 10%. Itu bisa 99%. Ya. Lah, tapi kan tentu lebih enak kalau kita lebih teratur. Semua itu kalau teratur itu kan enak. Ya. Maka dari itu Gereja Isa Al-Masih, Condrokusumo, kami masih ada yang namanya perpuluhan. Supaya apa? Ya supaya lebih terorganisasi dengan baik. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba Tuhan minta 90% dari gajimu, kamu harus hidup dari 10%. Susah kan? Susah. Makanya apa? Tiap bulan kau sisihkan 10%. Tiap bulan kau sisihkan 10%. Sehingga ketika gereja punya program, gereja pun punya dana. Toh apa yang kamu berikan ke gereja bukan untuk pendeta, bukan buat saya. Ya, saya nggak dapat perpuluhan. Ya. Semua itu ada laporan keuangannya. Ya, majelis yang buat, majelis yang pegang, bukan saya. Ya. Jadi saya nggak minta perpuluhanmu, enggak. Ya.
Tetapi kalau kamu sudah bayar 10%, bayar 10%, sehingga gereja juga sudah punya celengan. Jadi kita ketika punya program, kita nggak bingung, wah duitnya kurang banyak. Nah, kita sudah punya celengan, sudah punya saving money, ya, sudah punya pos-pos-pos, ini, buat ini, buat itu, ya, sehingga kita tidak kelabakan. Itu namanya terorganisasi dengan baik. Itulah mengapa Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo kita masih membuka namanya perpuluhan, tetapi tidak wajib. Saya bilang tidak wajib. Maksudnya tidak wajib apa, Pak? Tidak wajib 10%. Kalau Tuhan gerakkan, berikan 50%. Berikan 50%. Kalau Tuhan gerakkan, berikan 70%. Berikan 70%. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, mereka jual rumahnya, mereka jual tanahnya, ladangnya, dan uangnya, semuanya ditaruh di kaki Rasul. Artinya ditaruh di gereja. Berani seperti itu? Rumahmu dijual, kebunmu dijual, dan uang penjualannya semuanya kasihkan gereja. Ya, saya bilang ya tentu tidak, karena konteksnya berbeda. Sekali lagi, apa yang diperlukan di zaman Rasul, mereka perlu. Dan mereka tahu, makanya rumah dijual, semua dijual, kasihkan kepada Rasul. Tapi zaman sekarang ya tentu tidak. Ya, zaman sekarang, ya coba lihat, apa sih program gereja di tempat ini? Apa yang bisa kamu support? Supportlah. Ya, mungkin Anda masih sekolah, belum bisa kerja, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada gereja? Nggak harus uang juga. Ya, ketika ada satu acara, kamu pengen berikan sesuatu kepada Tuhan, tapi nggak punya duit. Ayo udah, Pak Pendeta, saya mau bersih-bersih gereja. Saya mau bersihin semuanya supaya acara Jumat Agung gerejanya bersih. Berarti engkau sudah mempersembahkan tenagamu untuk Tuhan. Itu pun baik, ya. Segala sesuatu yang diperlukan oleh gereja seharusnya jemaat ikut di dalamnya. Karena Tuhan memberkati gereja dan pekerjaannya melalui jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Kita selesai untuk bab 12. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penjabaran yang sudah kami dengarkan tentang gereja dan perpuluhan. Kami sudah selesai untuk bab 12 dari katekisasi baptisan air. Engkau yang berikan kami hikmat sehingga kami bisa memahami, mengerti, dan tidak hanya itu, kami bisa mempraktekkan apa yang Tuhan sudah jabarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati kami semua di tengah-tengah kondisi kesehatan lingkungan yang ada, di tengah-tengah virus yang merajalela. Engkau terus berikan kami kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.